Nama kubusnya adalah ya seperti biasa ya, paling sering keluar A, B, C, D, E, F, G, H. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Kak Hajni, belajar bersama, pintar bersama. Gak terasa ya, tinggal 3 bulan lagi menuju UTBK SBMPTN 2021. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri, ayo lebih gigih lagi belajarnya. Dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti video-video Kak Hajni sebelumnya, di video sebelumnya kan Kak Hajni sudah membahas tuh soal-soal TPS tentang pengetahuan kuantitatif. Jadi mulai bulan ini kita akan berlanjut ke TKA atau tes kompetensi akademik untuk pelajaran matematika ya. Jadi Kak Hajni ingatkan kembali untuk teman-teman bahwa di UTBK 2021 ini sama seperti tahun 2020 dan 2019 di sebelumnya, di mana panitia menekankan soal-soal itu pada tingkat soal yang analisanya lebih sulit atau biasa disebut dengan soal HOTS ya, High Order Thinking Skill. Jadi teman-teman harus membiasakan diri mulai sekarang untuk membahas soal-soal yang harus menganalisa terlebih dahulu dengan tingkatan yang lebih sulit ya. Jadi nanti akan mendapatkan poin yang lebih tinggi dibanding soal-soal yang lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa update terus soal-soal paling HOTS untuk UTBK 2021. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube-nya Kak Hajni. Dan pastikan menekan tombol lonceng untuk mengaktifkan terus video yang akan Kak Hajni update di hari Kamis dan hari Minggu. Langsung saja ke pembahasan soal kita hari ini ya. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Oke, kita hari ini akan mulai membahas salah satu bab di Matematika Saintek ya, yaitu dimensi 3. Jadi kemarin ada yang request untuk membahas soal tentang geometri. Jadi geometri itu sendiri bisa berupa bidang datar maupun bidang ruang ya. Nah, itu sudah Kak Hajni jelaskan di video-video sebelumnya jika tipe soalnya itu TPS. Nah, karena Kak Hajni akan masuk ke tipe soal TKA, jadi untuk geometrinya sendiri itu bersesuaian atau sama dengan materi dimensi 3 untuk TKA-nya sendiri ya. Jadi, kali ini Kak Hajni akan membahas tentang dimensi 3. Jadi, udah pada sering dengar ya soal-soal tentang dimensi 3. Nah, sering pada teman-teman komplain katanya soal dimensi 3 itu susah. Sebenarnya kesulitan di soal-soal dimensi 3 itu karena kurang memahami bagaimana soal tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa matematikanya sendiri atau ke dalam gambarnya. Jadi untuk rumusnya sendiri sebenarnya teman-teman hanya perlu mereview tentang rumus Pythagoras. Jadi yang paling sering kita gunakan untuk rumus dalam soal dimensi 3 itu adalah rumus Pythagoras ya. Jadi kita coba saja di soal yang nomor 1 ini bagaimana mengaplikasikan rumus Pythagoras itu ke dalam soal yang diberikan. Oke, diberikan kubus ABCD EFGH. Jadi kita punya satu kubus nih. Nah, nama kubusnya adalah ya seperti biasa ya, paling sering keluar A, B, C, D, E, F, G, H. Oke ya. Dengan panjang rusuknya 2 cm. Nah, karena dia kubus, artinya semua sisi-sisinya adalah panjangnya 2 cm. Jika P titik tengah AB, P adalah titik tengah AB. Jadi di sini ada tengah-tengahnya, disebut titik P ya. Oke. Kemudian Q titik tengah CG. Ini CG, di tengah-tengahnya ada titik Q. Oke. Dan R terletak pada PD. Jadi kita punya garis PD ini garisnya. Nah, titik R terletak pada PD. Nah, terletak sembarang ya. Jadi kita nggak tahu posisinya di mana. R kita anggaplah di sini. Sehingga QR tegak lurus dengan PD. Jadi ada garis QR tegak lurus dengan PD. Oke. Kak Hajni gambar garis QR ya. QR tegak lurus biasa disimbolkan sebagai siku-siku ya. Jadi QR tegak lurus dengan PD. Maka QR adalah, nah ditanya berapa panjang si QR ini. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi biasa untuk menerjemahkan soal dimensi 3 itu tulis dulu semua apa yang diketahui di soalnya. Nah,
Sampai di sini, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi, biasanya dalam soal dimensi 3, soal ini bisa diselesaikan dengan membentuk suatu segitiga. Jadi, kita bisa menambahkan satu garis lagi ya. Jadi, kita punya garis PD, kemudian garis QR. Maka, untuk membentuk segitiga, tarik garis dari P ke Q, kemudian D ke Q ya. Jadi, P ke Q, ini, kemudian D ke Q. Nah, terbentuklah suatu segitiga. Untuk menyelesaikannya, kita pindahkan ya. Kita pindahkan segitiganya. Jadi Kak Hajni gambar dulu satu segitiga sembarang. Ya, segitiga bebas ya. Di sini titik Q, di sini titik D, di sini P, dan ada satu titik di sini R. Nah, di sini ada garis, dan terpenting karena QR harus tegak lurus dengan PD, maka di sini ada siku-sikunya. Oke, ini segitiga sembarang ya. Nah, kita masukkan sekarang angka-angkanya. Kita harus tahu panjang dari sisi-sisi segitiganya. Oke, pertama, sisi PQ. PQ. PQ, untuk menghitung sisi PQ, maka kita membutuhkan rumus Pitagoras. Nah, cara cepatnya ya, jadi kita mau berjalan dari P ke Q. Artinya, kita perlu melewati titik P ke B, kemudian B ke C, dan C ke Q ya. Jadi untuk menghitung dengan cepat panjang PQ sama dengan akar, ya kan? Jadi dari P ke B, PB kuadrat tambah B ke C, BC kuadrat tambah C ke Q, CQ kuadrat. Nah, gini ya, jadi supaya cepat langsung saja kita masukkan ke rumus Pitagoras. Jadinya berapa? Akar PB kuadrat, artinya kan dia setengah dari 2, artinya 1 ya, 1 kuadrat tambah BC itu sama dengan rusuk 2 kuadrat tambah CQ juga setengah dari rusuk, berarti 1 kuadrat. Oke, sama dengan akar 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar 6. Oke ya. Dapatlah nilai si PQ adalah akar 6. Kita tulis dulu, PQ-nya akar 6. Oke, kemudian perlu sisi apa lagi? QD. QD. Oke, QD sama dengan QD artinya kita berjalan dari QC, kemudian CD ya, itu Pitagoras ya, QC, CD. Maka sama dengan akar, QC-nya itu setengah dari rusuk, 1 kuadrat, CD-nya adalah rusuk ya, ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 4 sama dengan akar 5, benar. Oke, QD-nya akar 5. Kemudian apa lagi? DP. DP, kita bisa hitung juga ya, sama ya. DP sama dengan, artinya kita berjalan dari DA, kemudian AP ya. DA sama dengan rusuk akar 2 kuadrat tambah AP itu setengah dari rusuk 1 kuadrat sama dengan akar 4 tambah 1 sama dengan akar 5. Jadi DP-nya juga akar 5. Nah, sekarang yang dimintanya adalah QR. QR, bagaimana kita menghitung QR? Ini kan segitiga sembarang ya, ada akar 5, akar 6, akar 5. Kebetulan ada yang sama nih, ada akar 5, ada akar 5. Artinya ini segitiga sama kaki karena ada kaki yang sama. Nah, segitiga sama kaki ini akan terbentuk jika kita melihatnya dari sisi yang sebelah sini ya, dari sudut yang sebelah sini. Nah, kalau kakak melihatnya dari sudut yang sebelah sini, maka kakak bisa menambah garis tinggi di sini. Di sini ya. Nah, garis tinggi juga harus membentuk siku-siku dengan sisinya, dengan alasnya. Nah, kalau di sini kita misalkan sebagai huruf O, ya sebagai huruf O, maka segitiga siku-siku ini tingginya akan membagi tepat 2 ya. Jadi kalau PQ ini akar 6, maka O ke Q setengahnya ya. Jadinya kakak tulis di sini setengah akar 6, di sini juga setengahnya, setengah akar 6. Nah, bisa nggak kita menghitung tinggi segitiganya? Bisa. Jadi untuk menghitung panjang DO itu sama dengan, nah karena di sini kita justru mengetahui sisi miring,
Ya kan? Kita mau menghitung sisi tinggi, jadi rumus Pitagorasnya menjadi bentuk kurang akar. Nah, artinya DP kuadrat dikurang PO kuadrat. Oke, sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 1/2 akar 6 kuadrat ya. Oke, kemudian sama dengan akar 5 kuadrat 5 ya, dikurang 1/2 kuadrat 1/4 kali akar 6 kuadrat 6 ya. Oke, sama dengan akar 5, kita sederhanakan lagi. 6 bagi 2, 3 ya. 4 bagi 2, 2. 3/2. Oke, kita samakan pecahannya. Sama-sama diper 10, berarti diper 2 maksud Kak Azni ya. Berarti di atasnya 10 dikurang 3/2, jadinya akar 7/2. Oke, kita ketemu panjang DO 7/2. Nah, kembali lagi ke soal yang ditanya, panjang QR. Jadi, ketika kita menemukan soal bahwa di sini ada sifat dia tegak lurus, berarti ada siku-sikunya, maka kita bisa memakai rumus luas segitiga. Ya, rumus luas segitiga. Apa rumusnya? Setengah dikali alas dikali tinggi. Gimana cara pakainya? Apakah bisa menghitung panjang QR? Bisa. Jadi, oke, yang pertama, kita melihat dari sisi sebelah sini ya. Kita melihat dari sisi sebelah sini. Maka rumus luas segitiga menjadi apa? Setengah dikali alasnya siapa? PD ya. Dikali tingginya siapa? QR ya. Oke, sama dengan. Nah, kalau dilihat dari sebelah sini, alasnya siapa? PQ ya. Setengah dikali PQ dikali tingginya yang mana? DO ya. DO. Nah, kemudian setengahnya bisa Kak Azni coret saja. Nih, coret ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. PD-nya berapa? PD akar 5. QR yang ditanya ya. QR sama dengan PQ akar 6 kali DO. Nah, DO tadi yang kita dapat hasilnya adalah akar 7/2. Sampai sini sudah kelihatan ya bahwa kita tinggal menyelesaikan atau menyederhanakan saja untuk menghitung nilai QR. Jadi QR sama dengan akar 6 kali akar 7/2. Akar 7/2 dibagi akar 5. Atau Kak Azni panjangkan saja akarnya. 6 dikali 7/2 per 5 ya, karena semuanya di bawah akar. 6 bagi 2, 3. 3 kali 7, 21. Berarti akar 21 per 5. Jadi selesai ya, jawabannya adalah akar 21 per 5 atau A. Oke, poin paling penting di sini apa? Untuk menghitung, jadi yang pertama adalah jangan lupa tentang rumus Pitagoras ya. Tolong direview lagi rumus Pitagoras. Dari SD sudah belajar ya, jadi tinggal diaplikasikan saja. Kemudian yang kedua ada rumus luas segitiga. Ini juga jangan dilupakan ya. Jadi untuk soal dimensi 3 nomor 1 ini kita hanya perlu menggunakan dua rumus ini saja dan memperoleh jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Sebuah balok ABCD EFGH. Jadi ini balok ABCD EFGH. Dari gambarnya sudah kelihatan ya. Kalau dia kubus artinya semua rusuknya atau semua sisinya sama besar. Nah, kalau dia balok artinya beda ya. Ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Memiliki panjang rusuk AB 8 cm ya, 8. Dan BC sama dengan CG. BC sama dengan CG sama dengan 6. Berarti ini 6. Ini juga 6 ya.
Jika titik P terletak di tengah rusuk AB, AB ada titik P di tengah-tengahnya, di sini ada titik P, dan theta adalah sudut antara EP, jadi di sini ada EP, ya, dan PG yang ini ya. Nah, sudut antara EP dan PG adalah theta. Berarti di sini ada si tetanya. Maka nilai cos theta adalah, sama seperti tadi, jadi konsepnya dimensi 3 adalah bagaimana teman-teman membentuk suatu segitiga dari soal yang diberikan. Jadi kita diketahui bahwa theta adalah sudut yang dibentuk oleh garis EP dan PG. Nah, gimana cara mudahnya? Kita tambah saja satu garis tambahan. Kakak tarik di sini garis EG ya, maka terbentuklah segitiga EPG. Oke, kita pindahkan gambarnya ya. Kita bentuk suatu gambar baru. Oke, segitiga sembarang saja karena kita belum mengetahui sisi-sisinya. Seperti soal nomor 1, setelah digambar rupanya terbentuk ada segitiga sama kaki. Nah, ini kita belum tahu ya. Jadi ada E, ada P, ada G, kemudian di sini tetanya. Oke. Nah, kita belum tahu nih berapa panjang EP, PG, dan EG. Oke, kita pakai rumus Pitagoras ya seperti tadi. Jadi, panjang yang pertama mau kita hitung EP misalnya. EP sama dengan EP, artinya kita perjalanan dari E ke A, kemudian A ke B ya, A ke P ya. Maka Pitagorasnya adalah akar E ke A. E ke A adalah tinggi sama dengan 6. 6 kuadrat tambah A ke P itu setengah dari 8 ya, berarti 4 kuadrat. Sama dengan akar 36 ditambah 16 sama dengan akar 52 ya. 52 kita tidak bisa sederhanakan. Oke, cukup sampai di akar 52 saja. Kemudian EP-nya sudah didapat akar 52. Kemudian PG sama dengan akar, nah PG kita berjalan dari P ke B, B ke C, C ke G ya. Oke, P ke B berarti setengah dari 8, 4 kuadrat tambah B ke C 6, 6 kuadrat tambah C ke G juga 6 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 36 ya, tambah 36 lagi ya. Sama dengan 36 tambah 36, 72 ditambah 16, 88. Nah, 88 boleh kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 22 ya. Ya kan? Oke, akar 4 itu 2, akar 22 tetap ya. Nah, jadi PG adalah 2 akar 22. Oke, kemudian EG. Oke, EG berarti kita berjalan dari E ke H, H ke G. E ke H sama dengan 6 ya. Akar 6 kuadrat tambah H ke G adalah 8 ya. 8 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 64 sama dengan akar 100 ya. Akar 100 adalah 10, benar. Jadi E ke G panjangnya adalah 10. Oke, kita sudah dapat nih. Nah, ini terlihat bahwa segitiga sembarang ya, karena tidak ada sisi-sisinya yang besarnya sama. Nah, sementara yang ditanya di soal adalah nilai kosinus sudut theta. Jadi, ini secara tidak langsung berhubungan antara dimensi 3 dan trigonometri. Ya, ada rumus dalam trigonometri itu aturan kosinus ya. Jadi aturan kosinus. Nah, di sini diketahui ketiga sisinya. Jadi kita bisa pakai rumus cos theta sama dengan itu sisi yang mengapit. Jadi bisa kita misalkan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB.
Ini secara rumus. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2? Mana si A, mana si B, mana si C? Kan kita tidak tahu ya. Jadi, cara mengingat rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat adalah sisi yang mengapit ya. Oke, A dan B adalah sisi yang mengapit. Oke, sementara si C adalah sisi di depan sudut. Ya, jadi A dan si B adalah sisi yang mengapit, C adalah sisi di depan sudut. Maka menghitungnya tinggal masukkan saja, sama dengan A kuadrat B kuadrat, berarti sisi yang mengapitnya adalah akar 52 kuadrat tambah 2 akar 22 kuadrat ya. Kemudian dikurang sisi di depannya adalah 10 kuadrat per 2 akar 52 dikali 2 lagi akar 22. Oke, kita sederhanakan sama dengan akar kuadrat hilang ya, akarnya 52 ditambah 2 kuadrat 4 dikali 22 dikurang 100 per 2 kali 2 4. Akar 52 bisa kita buat jadi akar 2 kali akar 26 ya. Oke, kali akar 22 berarti bisa Kak Ajni buat jadi akar 2 kali akar 11 ya. Oke, sederhanakan lagi. Sama dengan 4 kali 22 88 ya. 52 ditambah 88 140 ya. 52 ditambah 88 140 dikurang 100 adalah 40 per 4. Nah, ini akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2 ya. Jadinya 4 dikali 2 dikali akar 26 dikali akar 11 sama dengan akar 286 ya. Oke, dari sini akar 26 kali akar 11 berarti akarnya dikalikan ya. 26 kali 11. Jadi akar 286. Nah, 40 dibagi 4 kali 2. 4 kali 2 8 ya. 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Benar ya? Maka disederhanakan menjadi 5 per akar 286. Ini sudah bentuk yang paling sederhana ya. Jadi nilai cos theta adalah 5 per akar 286 atau jawaban kita adalah B. Nah, untuk soal nomor 2 berarti kita menggunakan rumus Pitagoras. Tetap ya, yang pertama adalah rumus Pitagorasnya. Nah, yang kedua adalah kita menggunakan aturan kosinus. Sekian video kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.